One Piece Chapter 1083. Judul chapter ini adalah kebenaran tentang hari itu. Request cover atau halaman depan terlihat Doflamingo merawat anak ayam yang terjatuh dan membuatkan sarang dari kuatnya. Chapter dimulai di kerajaan Kamabaka, lanjutan dari bab sebelumnya di mana Sabo menceritakan apa saja yang telah terjadi di Reverie. Sabo berkata, "Kami telah terima setiap hal yang akan kami lakukan. Semua 3 tujuan telah kami lakukan. Secara resmi kami menyatakan perang. Pertama, menghancurkan simbol Dragon Celestial atau naga langit. Kedua, kami telah menyelamatkan Kumasan. Ketiga, dan membebaskan budak sebanyak mungkin. Akhirnya kami menemukan dan menghancurkan cadangan makanan di Tanah Suci." Ivankov berkata, "Kita akan mendapatkan perhatian dunia, dan dunia angkatan laut akan mengirim senjata besar." Dragon mengatakan bahwa mereka telah memicu pemberontakan di 12 negara, di mana kami memiliki pengaruh yang kuat 8 dan diantaranya berhasil. Ivankov terkejut karena kata Dragon itu berhasil, soalnya salah satu dari 8 yang berhasil yaitu kerajaan Lulusia telah lenyap. Dragon mengatakan 7 negara lainnya menyatakan tidak akan membayar sumber daya untuk Celestial Dragon. Ivankov mengatakan tentara revolusioner telah menyerang pasokan pemerintah di seluruh dunia untuk sumber daya dari Marigold. Ivankov dengan senyum jahat dengan semua ini agar mereka merasakan kehidupan yang miskin dan kelaparan. Lalu Dragon berkata, seperti yang diharapkan, mereka bukan musuh yang akan menerima semua ini dengan mudah. Peperangan kita sebenarnya akan dimulai ketika Kesatria Suci dikerahkan. Kita melihat 9 siluet dari Kesatria Suci yang dimaksud Dragon. Jadi Kesatria Suci ini dianggap musuh yang serius oleh Dragon. Ivankov berkata, "Apa kau menyadari sekarang kau menjadi target nomor 1 Sabo? Atau kau sekarang disebut Sang Kaisar Api?" Sabo menjawab tidak terlalu peduli soal julukan itu. Dragon berkata tidak peduli apa kebenarannya di balik pembunuhan Raja Cobra. Laporan kau menjadi pahlawan sekarang. Sabo mengatakan soal pembunuhan Raja Cobra adalah kesalahan informasi. Dia merasa buruk apa yang telah terjadi padanya. Di sini terungkap alasan kenapa Sabo diduga di balik pembunuhan Raja Cobra. Kita melihat sebuah koran yang menunjukkan sebuah gambar Sabo berdiri di sebelah mayat Raja Cobra. Pastinya ini ulah pembawa berita yaitu Morgans agar berita semakin panas. Sabo tidak menyukai ini. Flashback dimulai beberapa bulan yang lalu di Tanah Suci Marigold. Terlihat terjadi ledakan besar, banyak Tenryubito lari ketakutan karena ada sebuah serangan besar. Salah satu Tenryubito mengatakan ini baru pertama kali mereka menyerang simbol tercinta kita, panggil pengawal dan mengeksekusi mereka. Lalu ada salah satu Tenryubito yang menaiki budaknya. Dia kesal karena budaknya berjalan lambat, sehingga dia memutuskan untuk membunuhnya dengan cara menembaknya. Akan tetapi sebelum dia menembak budak itu, ada sesuatu yang cepat melintasi di dekatnya dan merampas senjatanya. Ternyata dia adalah Karasu, salah satu komandan atau kapten pasukan revolusioner. Salah satu gagaknya memberitahu budak tadi untuk segera pergi ke kota wilayah timur. Lalu pengawal datang dan menembaki Karasu, tapi tidak ada peluru yang berhasil melukainya. Kemudian Karasu menghilang dan tiba-tiba dia ada di belakang para pengawal yang menyerangnya. Lalu Karasu menyerang mereka dengan sekali serang. Di tempat lain, salah satu kapten revolusioner yaitu Limberg membebaskan semua budak satu persatu. Dia menembaki borgol atau rantai para budak dengan senjata lasernya. Kemudian Fujitora datang, tapi sebelum itu Karasu menyerang Fujitora terlebih dahulu. Sementara Morley, salah satu kapten revolusioner, menghancurkan tangan kiri dan menusuk tangan kanan Rukokyu. Dia berkata, "Astaga, anak ini suka bermain kasar." Ketika Rukokyu mulai membangun serangan, tanpa sengaja dia menyentuh Tenryubito sehingga mereka terpental. Tenryubito mengancam Rukokyu jika dia melukai salah satu darinya. Rukokyu panik karena tidak bisa mengeluarkan full powernya. Fujitora juga begitu, ketika dia ingin mengeluarkan meteornya, Tenryubito memperingatkan dia juga. Kita juga melihat si P9 berada di tempat itu.
Di tempat Sabo yang saat ini dia mengawasi Tenryubito yang memperlakukan Kuma. Mereka masih tidak menyerah untuk mengincar Shirahoshi. Sabo dan Morley mempersiapkan serangan. Kita juga melihat Bonnie di sini. Di akhir bab terlihat Vivi dikawal oleh Lucy. Vivi ingin Garp yang mengawalnya karena dia tidak suka Lucy yang tidak membantu Shirahoshi di sebelumnya. Sementara ayahnya Raja Cobra akan menemui 5 tetua atau Gorosei. Cobra memberi pesan kepada Pel dan Caka untuk menjaga Vivi. Cobra berkata ini tidak akan lama dan akan membosankan bagimu jika menunggu di luar. Akan jauh lebih baik menggunakan waktumu untuk mencari Vivi. Berakhir chapter kali ini. Chapter selanjutnya kita akan tahu bagaimana cara Sabo menyelamatkan Kuma dan sampai dijuluki Kaisar Api. Dan tentunya kita akan melihat Raja Cobra mati. Tapi yang diharapkan kita bisa melihat juga dari Kesatria Suci atau disebut Holy Knight. Sampai di sini dulu untuk review manga One Piece, dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton video ini atau setia nonton di channel ini. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.